Hai Sobat Ziswaf, hari ini kita akan ngobrol bareng Ustadz Wahfyudin Sakam, Wakil Ketua Komisi Pendidikan dan Kaderisasi MUI dan juga merupakan anggota Dewan Pengawas Syariah Dompet Duafa. Kali ini kita akan membahas mengenai hal yang serupa tapi ternyata berbeda, yakni zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Lalu seberapa besar sih dampak sosial Islamic Finance atau keuangan sosial Islam untuk pemberdayaan masyarakat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita jumpa lagi di Ngobrol Ziswaf, dan tentu konten ini berisi tayangan-tayangan insya Allah bermanfaat, berisi tentang keseharian kita, dan kita berharap obrolan tidak berujung pada hanya obrolan, tetapi bisa bermanfaat untuk kehidupan dunia kita dan wabil khusus insya Allah kehidupan akhirat kita. Dan kita juga berharap sebenarnya acara ini juga bisa ditonton teman-teman milenials, karena kita sama-sama tahu negara ini kita semua sangat bergantung sama Anda. Dan hadir hari ini favorit saya sejak dulu. Masya Allah, tabarakallah ya. Ada Kiai Haji Wahfyudin Sakam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Masya Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah, kabar baik. Saya kangen Ustaz. Ya, Karena lama ya nggak ketemu di TVRI kita dulu ya. Lama nggak ketemu TVRI, saya dulu sering sekali saksikan ceramah-ceramah Ustadz, ngobrol-ngobrol dengan beragam topik, dan insya Allah biasanya selalu mencerahkan dengan diksi yang menyenangkan. Dan kita ngobrol hari ini sebenarnya buat masyarakat luas, tapi saya pribadi sih pengen ini juga masuk ke teman-teman muda Ustadz. Oh ya. Kan kita sama-sama tahu, katanya kan bangsa Indonesia akan memiliki bonus demografi sampai 2035 atau 2045. Tadi sebelum acara ini mulai kita juga udah ngobrol-ngobrol gitu ya Ustadz ya soal ini. Dan kita berharap sebenarnya teman-teman ini benar-benar menikmati bonus demografinya, benar-benar produktif dan bermanfaat untuk orang lain. Dan dalam konteks ini sebenarnya jangan-jangan salah satu yang penting untuk diselipkan adalah konteks Islamic Social Finance ya kepada teman-teman muda. Ustadz, saya tahu yang nonton bukan kepengen dengerin saya, tapi pengen dengerin Ustadz. Jadi saya nggak mau prolog panjang-panjang. Nah Ustadz, ada nggak data-data yang bisa bikin kita melek? Ya. Terkait dengan tentu Islamic Social Finance, terkait dengan kondisi bangsa kita, terkait dengan anak muda kita, apa yang Ustadz capture? Silakan Ustadz. Yang pertama, istilah ISF, Islamic Social Finance, itu dikembangkan oleh IDB. Islamic Development Bank. Gitu. Kita tahu dalam ekonomi itu ada dimensi komersial, ada dimensi sosial. Semua itu kan menyatu menjadi Islamic Economics, ekonomi Islam. Tapi ada sisi komersial, ada sisi sosialnya. Nah, yang ISF ini sisi sosial, basisnya adalah zakat dan wakaf. Gitu. Kalau dari sisi komersial, mungkin teman-teman yang pernah belajar ilmu ekonomi paham ya. Nah, suatu masyarakat yang bernegara, dia harus bayar pajak dong pada negara. Lalu oleh penguasa negara, dana pajak itu digunakan untuk penyelenggaraan negara. Membayar departemen-departemen ya, pegawai negeri. Nanti ada lebihnya digunakan untuk membangun public utilities. Kebutuhan-kebutuhan ekonomi masyarakat yang tidak mungkin masyarakat menyiapkannya sendiri. Seperti masyarakat nggak mungkin dong, terutama keluarga ya, bikin rumah sakit, bikin pembangkit listrik, bikin jaringan air bersih. Nah itu kan harus disediakan oleh negara, oleh publik. Nah, jadi ini sektor namanya sektor fiskal. Pajak naik ke atas kepada penguasa negara, digunakan untuk penyelenggaraan negara, dan sisanya untuk membangun kebutuhan-kebutuhan publik. Tapi pada negara-negara yang disiplin anggarannya lemah, yang terjadi adalah korupsi di atas. Sehingga akhirnya dana untuk membangun kepentingan publik itu lemah. Nah, ini biasanya ditutup dengan hutang dari luar negeri, gitu. Tapi hutang itu kan harus dibayar nanti oleh rakyat juga dengan subsidi yang dicabut dan harga-harga kebutuhan yang naik. Nah, pertanyaannya ada nggak sih dana yang tidak mengalir ke atas saja, tapi dana dari masyarakat kembali ke masyarakat? Nah, itulah zakat wakaf. Karena dalam zakat wakaf itu ada ketentuan
8 asnaf. Tidak boleh dia ngalir ke atas. Harus fakir, miskin, amil, dan segala macam. 8. Nah, itu dari sisi fiskal. Dari sisi moneter, kegiatan orang berbisnis itu kan memerlukan modal. Mereka pinjam dari bank. Dia harus kembalikan cicilan ke bank, ditambah bunganya. Nah, antar bank sendiri kadang-kadang mereka mengalami problem keuangan. Sehingga bank itu juga harus meminjam pada bank yang lebih besar lagi. Nah, bank yang lebih besar lagi biasanya juga tidak berdiri sendiri. Dia pun satu grup bisnis dengan bisnis yang lain. Nah, kalau mereka nanti membuat monopoli barengan yang kita sebut kartel, berarti kan lagi-lagi masyarakat uangnya ditarik ke bank, maksudnya uang masyarakat di bank untuk dialirkan kepada para masyarakat yang menjadi pengusaha, tapi nyatanya ya, dana dari masyarakat ditarik ke bank, naik ke atas lagi kepada grup-grup usaha yang kartel. Jadi dari sektor fiskal perpajakan dana mengalir ke atas, dari sektor moneter dana mengalir kepada kartel di atas. Lagi-lagi pertanyaannya, ada nggak dana dari masyarakat yang kembali ke masyarakat? Disinilah fungsi Islamic Social Finance, disinilah fungsi zakat wakaf. Itu. Jadi zakat wakaf itu memang untuk berputar ke bawah lagi. Jangan semua dana itu mengalir ke atas. Karena memang ada ketentuan pokok dalam ekonomi Islam, dalam Quran itu, kaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum. Jangan sampai terjadi kekayaan, aset produktif itu menggumpal di kalangan elit atas. Karena ini harus turun ke bawah, harus meningkatkan daya beli. Gitu. Nah, kaitannya dengan zaman sekarang, penduduk kita itu kan mayoritas milenial. Nah, bahkan digambarkan tadi, antum sebut, antara 2030 sampai 2040 kita itu akan mengalami bonus demografis. Diasumsikan, diperkirakan, bukan asumsi lagi. 64% penduduk itu berusia produktif. Nah, usia produktif ini selain memerlukan keahlian-keahlian, juga sangat memerlukan permodalan. Nah, lagi-lagi kalau dalam permodalan itu uang mengalirnya ke atas semua, mana untuk lapisan bawah kaum milenial ini? Nah, karena itu Islamic Social Finance, upaya menghimpun dana dari masyarakat kembali lagi ke bawah, itu harus dikedepankan. Itu. Kasihan nanti generasi milenial ini. Ya, mereka tidak akan bisa berusaha kalau mengandalkan permodalan dari atas. Dan ada masalah-masalah klasik tuh soal permodalan ya, harus ada jaminan. Anak milenial mana ada jaminan, Ustaz? Belum waktunya mereka punya itu semua. Perizinan, jaminan, kemudian legalitas, kemudian pengalaman. Tapi kalau lewat dana zakat, nah itu kan ada di dalam dunia zakat itu ada yang disebut dengan Qardul Hasan. Qardul Hasan itu yang sifatnya pinjaman itu. Nah, maka inti daripada ESF itu adalah bagaimana memanfaatkan dan bagaimana memberdayakan. Nah, ini bedanya sektor SF, social finance. Bedanya dengan komersial. Kalau kita bergerak di bidang komersial, semua orang kalau bikin usaha, yang paling penting itu kan memiliki, menguasai. Kuasai sebanyak mungkin, ya, mulai dari permodalannya, bahan bakunya, marketnya kuasai, miliki, dan kemudian bikin keuntungan yang kumulatif. Nah, dengan bahasa yang keren, sustainable, berkelanjutan. Tapi intinya bagaimana menghimpun dan bagaimana menimbun. Kalau social finance berbasis zakat wakaf, filosofi dasarnya bukan itu. Bagaimana semua resources yang ada menjadi dimanfaatkan oleh seluas mungkin orang. Bermanfaat, tebar manfaat, tebar manfaat. Mana yang kurang berdaya, diberdayakan. Karena itu aktivis-aktivis social finance, apakah zakat wakaf, jangan berpikir seperti pengusaha komersial yang kapitalistik. Yang inginnya menghimpun dan menimbun, tidak boleh. Dia harus menebar manfaat dan memberdayakan. Karena itu, lembaga-lembaga amil zakat, itu kalau dia menghimpun zakat, maksimal 1 tahun, semua dana yang dihimpun harus sudah tersalurkan. Kalau sampai ada lembaga amil zakat yang saldonya nambah terus, berarti dia bukan amil zakat yang baik. Dia ngumpulin lagi. Nah, dia hanya bisa menghimpun tetapi tidak bisa menyalurkan. Gitu. Dan kan ada regulatornya itu. Regulatornya kan seperti Basnas.
kemudian juga ada Dewan Pengawas Syariah. Itu nanti lembaga-lembaga zakat yang seperti itu dapat kartu merah. Anda kenapa hanya menghimpun? Kenapa hanya menimbun? Mestinya tebarkan manfaat, berdayakan. Saldo harus 0. Pak Yai, jadi kalau kata teman-teman akademisi yang umum gitu ya kan, ini soal demokratisasi finansial. Sebenarnya berarti sistem ini sangat demokratis ya Pak Yai. Iya. Dan ini semacam mengisi gap di antara tadi atas dan bawah. Ya. Masalah-masalah klasik yang harusnya tidak terjadi sebenarnya obatnya adalah sistem ini berarti Pak Betul. Ya. Kalau kita belajar ilmu ekonomi di semester 1 gitu kan, Y singkatan dari yield, pendapatan nasional, itu kan tergantung dari C, tingkat consumption, konsumsi individu dan rumah tangga, kemudian I, investment, perusahaan-perusahaan, kemudian G, government expenditure, kemudian ditambah ekspor minus impor. Ini kita kesampingkan. Artinya begini, kenapa di musim-musim susah ekonomi kepada rakyat bawah itu dibagikan bansos, diberikan BLT. Kenapa pada saat kesulitan ekonomi libur akhir pekan diperpanjang, Maulid yang liburnya hari Kamis diundur jadi Jumat, supaya orang libur Jumat, Sabtu, Ahad. Nah kalau mereka libur, mereka akan piknik. Dengan piknik, uang-uang tabungan keluar, terbelanjakan menjadi kereta api, travel, bus, pesawat terbang, hotel, restoran, dan segala macam. Nah, jadi konsumsi itu naik. Ketika konsumsi itu meningkat, pihak perusahaan melihat, oh kalau konsumsi meningkat, kita harus siapkan barang, produk. Untuk menyiapkan barang, kita harus meningkatkan kapasitas produksi. Kita harus siapkan pabrik lebih luas, kita harus install mesin-mesin, kita harus hire tenaga manajer. Nah, baik konsumsi maupun investasi itu kan ada transaksi. Nah, pemerintah tinggal memungut pajak. Nah, pajak yang dihimpun oleh pemerintah, dengan pajak itu pemerintah bisa membuka jalan raya, bikin rumah sakit, bikin puskesmas, maka membuka lapangan kerja. Ujung-ujungnya rakyat kecil jadi punya daya beli, konsumsi naik lagi, investasi naik lagi. Nah, karena itu menjadi penting meningkatkan daya beli yang di bawah. Kalau daya beli di bawah itu macet, maka uangnya orang kaya pun tidak berputar. Dia mau investasi kemana? Pasarnya berhenti, nggak bergerak. Itu. Dan ya oke. Dan itu ya jadi problem. Pak Yai, saya mau tanya nih, mewakili teman-teman millennials. Ya. Apakah sistem Islamic Social Finance ini mampu menjawab keresahan-keresahan millennials? Saya punya riset nih Pak Yai, kecil-kecilan. Ya, ada 3 keresahan yang sering dirasakan anak muda zaman sekarang. Ya, yang pertama nih, resah akan pekerjaan. Ya kan? Yang kedua, anak kekinian ini, anak milenial, zilenial mulai resah soal masa depannya. Uncertainty itu kan bagian dari apa yang kemarin kalau anak-anak muda kita suka bilang VUCA begitu ya. Volatile, dan salah satunya adalah soal uncertainty. Dan juga ada soal keresahan soal marriage, pernikahan. Nah, ini menarik nih, karena saya tahu Pak Yai ini banyak data nih, karena itu saling silang dan saya minta Pak Yai tolong elaborasi. Silakan Pak Yai. Kalau soal pernikahan, orang kan, ya kita dulu pernah nikah. Yang kita pikirkan mau nikah, ini mau dikasih makan apa nih? Iya. Anak orang ya. Sekolah mahal lagi nanti kalau nanti punya anak. Anak-anak kita sekolah gimana? Ujung-ujungnya kan pekerjaan untuk memberikan income. Nah, yang namanya income, itu kan mau tidak mau ada permodalan dan pendidikan. Jadi itu memang terkait itu, ya. Menikah, masa depan dengan tingkat income dan pendidikan. Nah, sekarang zakat dan wakaf, saya kasih contoh begini. Mesir, Yaman, Suriah, itu tingkat ekonominya lebih rendah dari Indonesia. Tapi kenapa pendidikan di sana lebih murah? Kenapa tuh? Didanai oleh wakaf. Saya kasih contoh. Saya pernah operasi katarak di sebuah rumah sakit komersil. Mata kanan. Habis 20 juta. Di mana Pak? Di Indonesia? Di Jakarta. Di Jakarta, baik. Ya. Lalu saya datang ke rumah sakit mata wakaf. Ini dikelola oleh dana wakaf di Serang. Saya sebut aja, Rumah Sakit Wakaf Ahmad Wardi.
operasi katarak yang sejenis 9,5 juta. Saya berpikir, kenapa bisa lebih murah? Saya lihat mesin-mesinnya, teknologinya dan segala macam sama. Nah, rupanya kalau orang pakai sektor komersil untuk bisnis, dia harus pinjam dana dari bank. Dia harus kembalikan cicilan, dia harus tambahkan bunga, dan dia harus berikan margin profit kepada pemegang saham. Tapi kalau bisnis itu wakaf, kan tidak ada cicilan yang harus dikembalikan. Tidak ada bunga yang harus dibayarkan. Tidak ada margin profit yang harus diberikan kepada shareholder. Maka biaya jual daripada public utilities itu, apakah pendidikan, sektor pendidikan, kesehatan, transportasi itu menjadi murah. Nah, sekarang ini kan kita sudah sering banyak data. Semakin banyak zaman sekarang orang-orang tua yang tidak mampu mendidik, menyekolahkan anaknya. Untuk kuliah itu sangat mahal. Sudah kuliahnya susah, setelah jadi sarjana pun susah juga cari kerja, mendapatkan kerja. Nah, karena itu dengan adanya social finance berbasis zakat wakaf ini, maka akan lebih tersedia aspek permodalan untuk pemberdayaan ekonomi kreatif di tingkat mikro dan kecil. Nah, ini kadang-kadang kita kurang paham tuh, atau adik-adik kita kurang paham, karena taunya zakat itu 8 asnaf, sebagian besar fakir miskin, dan duafa. Ya. Padahal bisa ke situ ya? Betul, tepat sekali, ini pertanyaan yang menarik. Beberapa kesalahpaham soal zakat. Pertama, saya sering ceramah bulan Ramadan. Saya tanya kepada jamaah, kuis, ini ada hadiah 100.000. Hari ini nggak ada? Hari ini belum ada. Belum ada. Soalnya itu muka-muka kepengen giveaway. Jadi untuk menambah semangat, jawab spontan. Zakat adalah rukun Islam nomor berapa? Tunjuk tangan. Nomor 4. Keliru. Zakat itu nomor 3. Sahadatain, sholat, zakat. Zakat itu dikaitkannya dengan sholat. Itu. Kenapa kalian bilang 4? Kan puasa Ramadan dulu Pak. Jadi sahadatain, sholat, puasa Ramadan, bayar zakat gitu. Zakat yang dibayar di akhir bulan Ramadan itu zakatul fitri. Kita sebutnya zakat fitrah. Padahal selain zakatul fitri, ada zakatul mal. Nah, potensi zakatul mal ini sangat luas. Nah, kemudian sasaran zakatul mal, selain fakir miskin, ada 8 golongan, itu antara lain adalah fisabilillah. Antara lain adalah gharimin, ya, orang-orang yang terlilit hutang, gitu. Antara lain adalah orang-orang kategori ibnu sabil, gitu. Nah, ini selain fakir miskin, maka anak-anak yang putus sekolah, pedagang-pedagang yang bangkrut, terlilit hutang, kemudian pekerja-pekerja migran yang kemudian harus mengalami kecelakaan dan dipulangkan ke Indonesia, ini bisa terbantu dengan dana zakat. Nah, kalau zakatnya dari zakatul fitri dan ditambah zakatul mal, potensinya itu menurut Kementerian Agama itu mencapai 237 triliun. Yang sekarang kita baru bisa menghimpun sekitar 20 triliun. Nah, dana ini bisa dijadikan qardul hasan untuk pemberdayaan, membuka usaha-usaha, maka banyak kaum milenial bisa mengembangkan usahanya. Daripada selama ini bisnis-bisnis startup, nunggunya angel investor, tapi kan angel investor maunya yang besar-besar. Nah, yang kecil-kecil gimana? Seringkali angel investor juga mengharapkan investasi dananya buat dibakar-bakar, karena dia ingin juga nanti satu saat menguasai juga. Nah, ini dana zakat. Ini. Kemudian juga soal wakaf. Tadi saya ulangi. Dengan wakaf, maka kos menjadi bisa ditekan, gitu. Tidak ada pengembalian modal, yang dipikirnya tidak ada bunga, tidak ada margin profit yang harus diberikan kepada stakeholder, sehingga orang-orang yang mendapatkan dana wakaf untuk pengembangan usahanya, dia bisa fokus pada pengembangan usaha, terutama startup yang skala mikro dan kecil. Itu. Ini kelebihan-kelebihan ISF, social finance dibanding commercial finance. Inilah kelebihan ekonomi Islam. Ustadz, sekarang coba saya minta tolong dijelaskan soal ekosistem Islamic Social Finance ini. Ini kan ada zakat, ada infak, ada sodakoh, ada wakaf. Yes. Jadi kuncinya kan di situ ya. Itu saling terkait dan memperkuat satu sama lain. Ada kekuatannya masing-masing. Ceritakan. Memang orang sering bingung membedakan apa itu zakat, infak, sedekah, wakaf. Karena memang gampang disingkatnya, ziswaf. Zakat, infak, sedekah, wakaf. Padahal urutannya tidak seperti itu.
Sodakoh itu berasal dari kata sodakoh, sodalkov. Sodakoh itu artinya benar. Nah, dari kata sodakoh benar, ada tambahan tasdid di huruf dalnya menjadi sodakoh. Nah, sodakoh itu artinya membenarkan atau memberikan dukungan terhadap suatu kebenaran. Nah, sodakoh benar, sodakoh membenarkan, sodakotun itu artinya perbuatan-perbuatan yang diberikan dalam rangka mendukung sesuatu yang dianggap benar. Itu makna sodakoh. Jadi sodakoh artinya dukungan terhadap sesuatu yang dianggap benar dan baik. Wow. Sodakoh ini umum sekali. Orang bisa bersodakoh dengan harta, orang bisa bersodakoh dengan ilmu. Akhir pekan, saya sebagai seorang akuntan, saya kerja di panti asuhan, nangani pembukuan. Sodakoh saya dengan ilmu. Saya sodakoh dengan tenaga, ikut kerja bakti, membersihkan, membangun renovasi masjid, misalnya. Bahkan dengan senyum, karena tahun politik orang suka marah-marah, kita senyum aja. Yes. Oh itu juga sodakoh, Ustaz. Tabassamuka fi wajhi akhika fahuwa laka sodakoh. Kamu tersenyum di hadapan teman-temanmu, membuat orang lain senang, itu pun berpahala sodakoh untuk kamu. Nah, yang kedua, itu sodakoh. Yang kedua adalah infak. Berasal dari kata nafak. Nafak itu artinya kanal, terowongan. Nah, dari kata nafak, terowongan, muncul istilah anfako. Anfako itu menyalurkan, membuat terowongan. Contoh, halaman rumah kita banjir tergenang karena saat hujan lebat. Kita bikin lubang di bawah pagar, sehingga menerobos air bisa tersalurkan ke got di balik pagar, di pinggir jalan. Itu namanya anfako, menyalurkan, membuat kanal, canalizing. Dari kata nafak, terowongan atau saluran, anfako, menyalurkan, bahasa Inggrisnya to spend, maka muncul istilah infak. Infak artinya penyaluran atau spending, pembelanjaan atau expenditure. Jadi infak itu pembelanjaan, penyaluran. Sodakoh artinya pembenaran atau memberikan dukungan atas satu kebaikan, suatu kebenaran. Sedangkan infak artinya pembelanjaan. Jadi sodakoh dan infak ini sama. Bedanya, dalam budaya Arab, literatur Arab, infak itu lebih tertuju pada harta benda. Kalau sodakoh bisa dengan tenaga, bisa dengan senyum, bisa dengan ilmu. Kalau infak, pemberian tetapi dengan benda. Spesifik sekali. Spesifik. Itu. Maka kata-kata yunfiquna amwalahum. Yunfiquna amwalahum. Menginfakkan harta mereka. Menginfakkan harta mereka. Nah, jadi nggak boleh bayar sodakoh pakai senyum. Nah, itu. Nah, sesuai konteks. Ya. Oke. Sorry, kalau bayar sodakoh pakai senyum, Boleh. infak yang nggak boleh pakai Infak senyum. nggak boleh pakai senyum. Oke, sekarang yang ketiga. Ya. Jadi baik sodakoh maupun infak, itu pada dasarnya adalah pembelanjaan, pemberian, itu dalam rangka mendukung suatu kebenaran. Nah, infak itu dengan harta. Nah, sodakoh dan infak itu wajib hukumnya. Wajib. Maka saking wajibnya dikatakan, khudz min amwalihim sodakotan. Ambillah dari sebagian harta mereka sodakohnya. Ambillah. Berarti sodakoh dan infak bisa ditunaikan berdasarkan inisiatif pribadi, kerelaan pribadi, juga bisa dipaksakan. Nah, jadi atas inisiatif pihak eksternal. Pertanyaannya, siapa yang punya daya paksa yang sah? Negara. Nah, jadi pada dasarnya sodakoh dan infak itu wajib. Wajib. Nah, tapi kalau wajib kan muncul pertanyaan, berapa minimalnya? Gitu. Nah, sedekah atau infak yang minimal itu namanya zakat. Nah, jadi zakat itu infak, yes. Zakat itu sedekah, yes. Tapi dia yang minimal, karena wajib yang minimal. Jadi kalau ada orang masih keberatan soal zakat, itu bahkan yang minimal aja dia keberatan. Nah, itu. Saya sering memberi ilustrasi, ini bak atau baskom besar ya. Di dalamnya ada mangkok kecil. Kita tuangkan isi air. Penuh di mangkok kecil, air itu meluber, melimpah. Limpahnya itu kan tertampung oleh baskom yang besar. Nah, baskom itu sedekah, mangkok kecil itu zakat. Apapun yang dikeluarkan sebagai zakat, sedekah yang minimal, ketika dia melimpah, melampaui batasnya, dia jadi sedekah. Keluar dari zakat, melampaui zakat, sedekah. Contoh, zakatul fitri, malam takbiran kita bayar malam Idul Fitri.
suami istri, anak 3, harus bayar 3,5 liter beras. Nah, total 17,5 liter. Kalau orang pelit, itu betul-betul tuh beras diliterin 17,5 liter. Sorry ya, ini orang pelit nih. Tapi kalau orang bersyukur, dia beli beras 1 karung 25 kilo, serahkan semua. Panitia zakat di masjid, Pak, Bapak 17,5 liter, ini kok nyerahin 1 karung? Ya pokoknya semua. Apa yang lebihnya itu adalah sedekah. Jadi dari volume atau dari tarifnya ketika berlebih dia jadi sedekah. Nah, itulah zakat. Juga yang namanya zakat itu serba tertentu. Nah, ya, tertentu targetnya. Zakat itu hanya mengenai badan manusia, maka disebut zakatul fitri, dan terkena pada harta. Nah, jadi tidak terkena pada ilmu, tidak terkena pada hak cipta, kepada royaltinya bisa. Itu. Yang kedua, zakat itu ada waktunya. Itu. Nah, apakah dia saat Ramadan atau dia saat sudah tersimpan 1 tahun, atau dia saat diperoleh. Yang ketiga, zakat itu ada tarifnya. Ada yang 2,5%, ada yang 5%, 10%, 20%. Yang keempat, zakat itu targetnya juga tertentu, itu yang 8 asnaf. Nah, yang kelima, zakat itu pun ada alat bayarnya tertentu. Maka dalam definisi zakat penuh dengan istilah makhsusah, tertentu. Nah, jadi zakat itu sedekah atau infak yang limited, yang minimal, dan serba tertentu. Tetapi infak atau sedekah, dia bebas. Nah, terakhir soal wakaf. Ya. Nah, ya. Jadi apa itu sedekah? Ini lagi tren nih wakaf ya? Lagi tren. Wakaf lagi tren. Ya. Apa itu sedekah? Sudah itu. Apa itu infak? Sudah. Apa itu zakat? Zakat sudah. Nah, sekarang wakaf. Wakaf itu adalah jenis sedekah juga, maka disebut sedekah jariah. Hanya saja wakaf itu tidak terbatas. Tidak ada, seberapa besar pun boleh. Ada yang wakaf SPBU loh. Ada yang wakaf hotel, dia punya 6 hotel, 1 hotel diwakafkan. Ada yang wakaf berupa rumah. Gitu. Hanya wakaf itu, kepentingan utamanya itu pokoknya ditahan, dikembangkan manfaatnya, dari manfaatnya inilah disedekahkan, digunakan. Itu. Maka ada kata-kata, terhadap harta wakaf itu tidak boleh ada pengurangan, langkah-langkah yang mengurangi nilainya. Bisa saja aset wakaf itu berkurang faktor alam. Misalnya ketika kejadian di Palu, suatu lahan wakaf, tapi sebagian terkena liquefaction. Nah, jadi encer, cair, terhanyut oleh tanah ke laut. Ini berkurang karena faktor alam. Nah, ada yang wakaf saham. Mekanisme pasar menyebabkan harga saham rontok. Nah, nilai sahamnya jadi berkurang, tapi kan jumlah sahamnya tidak berkurang. Itu. Atau ada yang wakaf kebun, terjadi kebakaran, nah, dia harus replanting, kebunnya terbakar, pohon-pohonnya terbakar, ya nilainya kan berkurang. Itu tidak jadi masalah kalau karena faktor alam. Tapi yang penting pokoknya ditahan, keuntungannya ini yang digunakan. Pak Yai, apakah itu tersirat bahwa wakaf itu harus dikelola secara profesional? Yes, wakaf pada dasarnya adalah ekonomi komersial. Ya, hanya memang ada sebagian wakaf yang untuk kepentingan sosial, ini disebut wakaf khairi. Dan sayangnya di Indonesia, orang fahamnya hanya di sini. Wakaf itu hanya untuk 3M, untuk makam, kuburan, untuk masjid, tempat ibadah, untuk madrasah, pesantren. Jadi wakaf kuburan, masjid, madrasah, kuburan, ya, makam, masjid, madrasah. Ini kurang memberikan nilai tambah secara ekonomi yang produktif. Ini trennya di tahun 80-90-an yang ini tren lama. Ini, tren lama ya. Tren lama. Tren barunya. Tren baru. Sekarang kita lihat misalnya negara modern yang agresif mengembangkan wakaf itu adalah Turki. Negara sekarang. Maka dia punya wakif bank wakaf. Itu ya. Menariknya wakaf ini kalau boleh kita kaji ya. Jadi di zaman Utsman bin Affan, ini kan cerita yang sangat tradisional, klasik. Kemarau, sumur kering. Orang mau cari-cari air, hanya ada satu sumur milik seorang Yahudi yang dia jual harga dinaikkan tinggi. Orang mengeluh, kata Nabi Muhammad SAW, siapa di antara kamu yang bisa membeli sumur itu? Utsman bin Affan beli sumur itu.
Setelah dia beli, diwakafkan. Semua orang boleh ambil air dari sumber dia, free, gratis. Itu. Ini saya ringkas saja ceritanya. Tapi zaman itu, meskipun digratiskan, orang-orang beriman itu punya al-haya, rasa malu. Rasa malu. Nggak mau karena mentang-mentang gratis, gratis melulu. Lagi pula kalau semuanya digratiskan, pahalanya numpuk ke Utsman terus. Gitu kan? Maka dia tetap menyisihkan uang. Nah, memang saya mampunya sekian, bayar sekian. Apalagi nanti ada yang bikin usaha komersil, perkebunan jeruk, perkebunan kurma, ngambil air dari situ. Nah, dia beli dong. Maka sumber wakaf yang sudah digratiskan tetap mendatangkan pemasukan. Ini ditabung, disimpan. Selain dibagikan kepada fakir miskin, dikembangkan asetnya menjadi kebun kurma, datang lagi, tabung lagi. Dulu berupa kepingan-kepingan dinar emas dan dirham perak. Nanti setelah Saudi Arabia memasuki zaman modern dan mereka memperkenalkan banking system, maka uang-uang wakaf itu ditaruh di rekening bank. Maka sekarang di beberapa bank di Arab Saudi masih ada rekening atas nama Utsman bin Affan. Bayangkan, orang yang sudah wafat 1400 tahun lalu, tapi asetnya terus bertambah. Dikurangi dengan sedekah, muncul lagi. Nah, dan ini terus sedekahkan. Nah, inilah yang menyebabkan aset wakaf itu terus berkembang. Ustadz, anak sekarang tuh suka bilang call to action. Apakah artinya ini sebenarnya call to action ya cerita Utsman ini ya? Yes. Ayo wakaf karena kita akan mati bisa saja besok atau bisa saja sore ini atau kapanpun. Tetapi apabila kita sudah berwakaf itu everlasting mungkin. Yes. Di Indonesia, kasih contoh konkret. Di Bali ada seorang mahasiswi yang tiap kali dia mau berangkat kuliah, dia mencari pekerjaan dulu mengantarkan barang-barang dagangan. Jadi delivery. Nah, lalu ada sekelompok anak muda dikelola oleh suatu lembaga zakat dan wakaf. Anak-anak muda tuh kumpulin uang, crowdfunding. Nah, ini wakaf dia bilang, nah, kata si lembaga zakatnya. Yang 5.000, 10.000 dibelikan sepeda motor. Maka si anak gadis itu dengan sepeda motor itu dia nganterin barang-barang kalau pagi, lalu dia berangkat kuliah, lalu dia jadi sarjana. Dan kemudian dia mengembangkan bisnis juga. Maka pahala yang disumbangkan itu terus mengalir. Sepanjang itu anak gadis bisnisnya berkembang, sepeda motornya bermanfaat, ilmunya berkembang dan diturunkan, maka pahala terus mengalir kepada anak-anak muda yang wakafnya rendah-rendah itu, kecil-kecil. Saya kenal sebuah lembaga amil zakat. Ya, dalam 1 bulan Ramadan kemarin berhasil menghimpun 30 miliar. Nah, ternyata siapa yang bayar sedekah, zakat dan wakafnya? Anak-anak muda yang kalau malam tuh nongkrong di kedai-kedai kopi, biker. Ini ada aplikasi wakaf loh, aplikasi sedekah. Cetrek 5.000, cetrek 10.000, 5.000, 10.000. Tapi yang sedekah yang berwakaf itu banyak, 1 bulan 30 miliar. Dan 30 miliar itu kemudian dibikinkan rumah sakit yang mengobati gratis kaum miskin. Ini anak-anak milenial, mereka seringkali tidak sadar. 5.000, 10.000. Tapi 5.000, 10.000 itu terus berputar. Yang dia mungkin nanti baru kaget setelah kiamat. Loh, kok saya masih ada pahala? Setelah dia mati, kok masih ada pahala? Ini wakafmu untuk rumah sakit. Ini wakafmu untuk pendidikan dulu. 5.000, 10.000, men. Itu. Tapi wakaf, dan itu revolving, bergulir. Karena itu silakanlah Anda bersedekah, berwakaf melalui DPF. Wih, Masya Allah. Ini sebenarnya cara cerdas beribadah ini ya? Ya, karena sekarang sudah banyak lembaga-lembaga wakaf yang mengembangkan electronic payment gateway. Dengan aplikasi-aplikasi, zakat wakaf mudah kok. Kirimkan. Apalagi wakaf, selain wakaf itu wakaf uang, ada wakaf berupa uang. Nah, apa bedanya nih? Kalau wakaf berupa uang, ada wakaf berupa uang, ada wakaf uang, ada wakaf melalui uang. Wah ini jelas ini. saya belum mudeng. Ayo, Ustaz. Contohnya yang sering kita tahu. Ini masjid mau direnovasi. Kata panitia, saya perlu semen 3 sak. Jamaah bilang, saya mau nyumbang wakaf semen. Tapi kan saya repot harus beli semen. Nih saya kasih uangnya aja, Anda beli semen.
ini wakaf semen, tapi dia sampaikan berupa uang. Ini wakaf berupa uang, tapi yang diwakafkan sebenarnya semen. Oke. Gitu ya, entah berapa sak, berapa karung. Ya. Nah, ada yang diwakafkan memang uangnya diwakafkan. Ada fisik uangnya. Fisik uang. Ya. Nah, sama-sama diberikan uang. Nah, tapi ketika wakaf uang, dia harus tetap sebagai uang, dinilai uangnya itu. Bahwa uangnya itu kemudian diinvestasikan, itu nanti harus kembali berupa uang lagi. Diinvestasikan ke sana, dikolektifkan. Nah, kalau sekarang kan Kementerian Keuangan itu membantu menyediakan fasilitas dengan nama sukuk. Jadi Kementerian Keuangan itu, sukuk itu adalah instrumen wakaf. Itu. Nah, sejumlah uang oleh lembaga wakaf dibelikan sukuk ke Kementerian Agama. Kementerian Agama setelah dapat uang, itu tidak dikelola oleh Kementerian Agama, Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan itu menyerahkannya uang itu kepada lembaga-lembaga komersil yang Islam. Nih, Anda kepada Rumah Sakit Ahmad Wardi misalnya, Anda bangun rumah sakit. Rumah sakit itu dioperasikan. Nanti setelah sekian tahun, maka dia harus kembalikan ke sini, kan ada keuntungan berkembang. Nah, Kementerian Keuangan mengembalikan lagi, itu yang namanya sukuk. Ya, ini cash yang berupa cash langsung berupa uang. Itu. Kalau Mas Imam misalnya serahkan, saya mau wakaf uang kepada Pak Wafidin 1 miliar. Nah, itu 1 miliar ini bisa saya jadikan alat di rumah sakit misalnya. Nah, nanti dari alat itu kan dikomersilkan, dijual. Nah, kemudian uang itu nanti bisa saya kembalikan kepada Mas Imam. Itu namanya wakaf temporer. Nah, Oh, ada kayak gitu. iya, Mas Imam bisa bilang, uangnya nggak usah dikembalikan. Nah, begitu dapat keuntungan, jadi uang lagi, uang itu saya wakafkan di sektor lain. Nah, dapat pulang lagi, dari keuntungannya itu, saya investasikan di sektor lain. Nah, jadi uang wakaf itu terjaga. Yang ada keuntungan-keuntungan, benefit-benefit. Nah, jadi wakaf itu ada wakaf permanen, sekali diwakafkan untuk selamanya, ada wakaf yang muakkad, wakaf yang temporer. Saya mau wakafkan 10 tahun saja, that's good. Ada sebuah karyawan, seorang eksekutif sebuah BUMN, karena karirnya lagi menanjak, dia beli sebuah rumah di sebuah real estate. Kemudian anaknya masih kecil-kecil, dan dia tugas keliling, penempatan tugas pindah-pindah tempat di Indonesia. Bagaimana rumahnya di real estate? Dia wakafkan 10 tahun. Digunakan untuk apa? Oleh lembaga wakaf, digunakan sebagai rumah tahfidz Quran. Setelah 15 tahun kemudian, anaknya pun sudah akan kuliah, rumah ini dikembalikan kepada dia, tentu dengan tetap dijaga perawatannya, dibayarkan PBB-nya, rumah itu dipakai oleh anaknya. Jadi rumah itu setelah 15 tahun kembali, tapi selama 15 tahun pemanfaatannya dikelola oleh badan wakaf. Ini yang namanya wakaf temporer. Masya Wakaf Allah. muakkad. Anda tidak kehilangan aset, tapi Anda membangun mesin pahala yang sampai ke akhirat nggak habis-habisnya. Tapi saya semakin yakin nih bahwa pengelolaan ini memang harus profesional ya Pak. Harus profesional. Pak Yai, ini nggak ada di teks, tapi mudah-mudahan teman-teman redaksi ini berkenan juga saya nanya ini. Ya. Soal integritasnya Pak Yai. Yes. Ini dana besar, ada fitnah biasanya nih Pak Yai. Betul. Gimana Pak Yai? Pertama, soal zakat dan wakaf itu ada landasan regulasinya. Ada undang-undang zakat, ada undang-undang wakaf. Kedua, ada regulatornya. Di masalah zakat ada Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, dan di wakaf ada Badan Wakaf Indonesia. Nah, dan ini dipilih secara publik, melibatkan DPR kok untuk fit and proper test-nya. Nah, yang ketiga, setelah ada regulasi undang-undang, kemudian ada regulatornya, kemudian semua orang yang bergerak di bidang itu harus certified. Maka ada certified nazir wakaf yang tersertifikatkan. Di bidang zakat ada certified amil zakat. Nah, amil zakat yang tersertifikat. Dan sertifikasi ini lewat sebuah ujian. Ada pendidikannya, ada ujiannya. Yang menyelenggarakan itu adalah LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Dan LSP ini bagian dari badan negara juga, BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Begitu. Kemudian yang keempat, ada yang disebut pengawas. Nah, pengawas selain dilakukan oleh regulator, juga ada pengawas syariah. Yaitu, pengawas syariah ini sendiri pun harus mengikuti sertifikasi profesi syariah. Kalau di bidang zakat itu dikendalikan oleh Komisi Fatwa MUI,
Kalau di bidang yang non zakat dikendalikan oleh DSN, Dewan Syariah Nasional. Nah, jadi pengawas syariahnya teruji, tersertifikasi, kemudian pelaksananya amil maupun nazir teruji, tersertifikasi, institusinya sendiri harus ada perizinan dari Kementerian Agama dan tentu saja lewat sebuah verifikasi. Nah, semua itu dikendalikan oleh regulasi baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah sampai kepada peraturan Menteri Agama dan regulasi dari regulator itu. Dan semua itu harus diaudit secara publik. Jadi kalau soal integritas ini lebih kokoh. Ustadz, saya tahu Ustadz punya pengalaman tidak hanya di dalam negeri, tetapi di luar negeri. Secara sistem, apakah sistem yang sudah dibangun bersama-sama ini cukup kokoh, Ustadz, untuk menjawab soal integritas tadi? Bahasa Islam wakaf, tapi di Amerika itu yang disebut endowment. Endowment. Lihat betapa hebatnya Stanford University, betapa hebatnya Harvard University, Yale University, itu basisnya adalah endowment. Hanya saja kalau endowment itu sangat personal. Itu. Kalau wakaf itu harus dikelola oleh public institution. Nah, itu ada beberapa perbedaan itu ya. Kemudian ketika di Inggris dulu terjadi kelaparan besar, maka Khalifah Utsmaniyah dari Khilafah Utsmaniyah Turki mengirim satu kapal besar paket makanan ke Inggris, ke sebuah katakanlah provinsi, dan sampai sekarang di sana masih ada plakatnya itu. Nah, pada tahun sekian dikirim bantuan ini, dan itu dana wakaf begitu. Di negara-negara lain, misalnya Mesir, ketika dia berperang dengan Israel tahun 73, negara kesulitan dana untuk membeli alutsista, alat utama sistem persenjataan. Dia meminjam dana wakaf dari Al-Azhar. Kita tahu Al-Azhar itu punya universitas. Dan setelah dipinjamkan dan jumlah besar, negara mencicil balik. Sementara kita ada apa-apa hutangnya kepada lembaga komersial, dikenain bunga. Kalau saja kita pupuk uang wakaf. Orang kan sering banding-bandingkan begini, nggak apa-apalah Indonesia itu berhutang besar, negara lain juga berhutang, Amerika berhutang, Jepang berhutang, yang banyak yang lebih besar. Ya, Amerika dan Jepang mereka berhutang kepada rakyatnya sendiri melalui apa yang disebut dengan bond dan segala macam. Lah kita berhutang kepada pihak luar, ini berbahaya. Aset kita ini bisa diambil. Nah, karena itu kita kembangkan saja wakaf. Kalau nanti pemerintah ada kesulitan, pinjam uang dari badan wakaf, kembalikan kepada rakyat. Nah, itu yang untung dalam. Oh, itu indah banget ya. Indah. Itu indah banget. Ustadz, saya kalau ngelihat wajah-wajah netizen nih, viewer kita, wajahnya tuh orang-orang pintar, Ustadz. Yes, Makanya pasti. saya mau push lagi sedikit soal ini. Tadi Ustadz bicara soal negara dan seterusnya. Saya mau push soal ini. Apakah sistem ini bisa dalam tanda petik ya, kompatibel kalau bahasa teknis komputernya, atau bisa di-tap in kepada sistem keuangan negara kita? Masuk nggak sih ke sistem fiskal kita? Bisa nggak sih masuk ke sektor moneter kita? Sehingga jadi ini bukan makhluk lain di antara sistem kenegaraan kita. Gimana menjelaskan soal ini? Amerika yang katanya kapitalistik, individualistik, kan dia mengembangkan social security system. Iya. Maka kan di sana orang harus punya SSN, Social Security Number. Nah, kalau dia sakit, dia ke rumah sakit. Nah, mana Social Security Number Anda? Oh ini, oke. Nah, berarti Anda mendapat jaminan. Nah, ini kan baru mulai kita terapkan akhir-akhir ini dengan apa namanya JKN BPJS, itu, JKN. Jaminan Kesehatan Nasional. Ya. Nah, ini sebenarnya sejenis wakaf juga, itu. Cuma saja kalau dengan sistem asuransi biasa, orang itu kan diwajibkan dan dengan tarif yang orang memenuhi sekadar tarif saja. Tapi dengan wakaf ini ada kerelaan dan kemudian orang bisa sangat besar jumlahnya, tidak mengambil nilai yang minimal, orang bisa jumlah besar. Dan kemudian juga orang tahu bahwa ini adalah untuk Qardul Hasan, untuk tabarruk, kebajikan bersama, dan itu ada pahalanya di sana. Nah, begitu. Ya. Pada sistem negara-negara yang sosialis komunis, itu udah pasti. Mereka sangat mengedepankan kesejahteraan sosial. Pada sistem ekonomi Pancasila? Pada sistem ekonomi Pancasila,
kemarin-kemarin kita kurang melek soal ini, Iya. tapi sekarang sudah mulai melek. Apalagi kata Gus Dur, ideologi Pancasila itu kan ideologi yang tidak-tidak, katanya. Iya. Maksudnya tidak sosialis, tidak komunis, tidak kapitalis, tidak individualistik. Nah, jadi kita itu yang wasati, yang moderat. Nah, Oh, ini kita kita- kembangkan Islam wasatiyatul Islam, Masya Islam yang moderat. Nah, ini bisa dijalankan. Hanya yang memang sekarang kurang ini kan faktor literasi. Ya, Oke. Karena itu literasi yang harus kita perkuat. Nah, saya seneng nih Ustaz. Ini jelang haul Gus Dur juga kan. Iya. Ya. Saya mau push lagi nih. Eh, oh, boleh saya simpulkan artinya sebenarnya kita cukup oke lah ya. Iya. Yang terjadi hanya kurang literasi. Kalau saya mau push lagi, Ya. kalau mau lebih progresif bisa nggak Ustaz? Kalau mau lebih progresif, bisa. Tadi saya bilang, undang-undang regulasi sudah ada. Institusi, Badan Wakaf, Basnas sudah ada. Ya. Kemudian supaya lebih progresif, kita kembangkan di masa partisipasi masyarakat. Lasnas, lembaga-lembaga amil zakat yang sifatnya swasta diperbanyak, Badan Wakaf itu diperbanyak. Nah, untuk orang masyarakat mau terjun ke sana, maka literasi harus dilakukan. Literasi bukan saja kepada masyarakat yang menjadi pembayar zakat atau penunai wakaf, tapi untuk mereka mengembangkan jaringan institusinya itu. Nah, literasi ini harus dibantu dengan kampanye yang masif. Disinilah pentingnya keterlibatan para influencer. Orang-orang yang memiliki visi ke depan bahwa hidup itu bukan hanya untuk komersial individual, tapi juga untuk yang sosial dan berdimensi akhirat. Kalau literasinya juga kita tujukan kepada pengambil kebijakan, kira-kira bisa memprovokasi progresivitas? Sangat, karena policy maker yang sifatnya publik itu, mereka punya kekuatan, mereka punya sarana, mereka punya anggaran, mereka punya SDM, jelas itu. Dan sekarang misalnya kita lihat masalah zakat. Bupati-bupati, kepala daerah, bupati, wali kota atau gubernur, itu sekali menulis surat bahwa ASN di kabupaten ini wajib bayar zakat kepada Basnas. Ketika terjadi gempa di Cianjur kemarin misalnya, saya tahu ada beberapa bupati kumpulkan sumbangan, sedekah atau infak kepada Basnas tingkat langsung kumpul. Jadi public policy maker ini sangat efektif powernya itu. Meskipun belum semua kepala daerah menyadari potensi itu. Ya. Ini bukan persoalan semata-mata keislaman, ini persoalan ekonomi dan kemanusiaan. Itu. Nah, selain para policy maker di bidang pemerintahan, juga yang penting adalah para pengambil keputusan di dunia bisnis. Gitu. Saya kenal sebuah perusahaan multinasional. Dari keuntungannya, dia sisihkan CSR. Nah, dengan dana CSR itu, dibelilah sebidang tanah, dibangunlah perumahan. Nah, rumah-rumah layak huni tapi sederhana, ada jalannya, ada fasilitas bermainnya, sumber air bersih, oke. Lalu rumah-rumah itu dibagikan kepada fakir miskin, tentu dengan diseleksi. Nah, lalu kegiatan pelaksanaan CSR ini diserahkan kepada sebuah lembaga amil zakat, kepada lembaga wakaf. Nah, maka dia menjadi pelaksana. Dia yang mencari tanahnya, bagaimana lokasi perumahan itu tidak jauh dari industri, tidak jauh dari pasar, supaya orang bisa bekerja. Dan karena sebagai lembaga zakat, lembaga wakaf, dia tidak mengambil untung besar-besaran di situ. Nah, maka tanahnya menjadi layak, bangunannya menjadi layak, segala macam. Lalu atas nama si perusahaan multinasional corporation itu, ini dibagikan kepada orang miskin. Itu. Nah, jadi baik policy maker di sektor pemerintahan maupun di dunia swasta itu bisa bekerja sama. Nah, ini sebenarnya kita sudah kenal dengan konsep pentahelix. Nah, kegiatan ini melibatkan government, melibatkan dunia bisnis, melibatkan akademisi, melibatkan kelompok-kelompok komunitas masyarakat, NGO, termasuk lembaga-lembaga amil zakat, dan yang paling penting adalah media. Nah, 5 ini bekerja sama menggarap sebuah proyek. Nah, Kementerian Agama sekarang sedang tiap provinsi itu mengembangkan kampung zakat. Nah, di kampung zakat ditentukan daerah mana yang paling banyak mustahik zakat. Katakanlah tingkat kemiskinannya paling Nah, kumpulkan lembaga-lembaga ambil zakat, pemerintah swasta, oke, bagi-bagi.
Anda garap bikin sumur-sumur bersih. Nah, Anda bikin pasar. Anda mengembangkan jalan ke daerah-daerah yang belum ada jalannya. Anda bikin tempat ibadah. Dikeroyok rame-rame antara kebijakan pemerintah yang punya power, kemudian lembaga amil zakat dan wakaf, swasta, media, jadi itu. Kalau mau kerja bareng, lagi-lagi di sini ujung-ujungnya kembali. Mau nggak sih mikirin orang lain atau hidup hanya untuk diri sendiri aja? Atau jadi pejabat, mengelola anggaran, tapi yang dipikirin, ini anggaran berapa bisa masuk kantong saya? Ya kalau cuma itu terus ya susah. Itu. Mau nggak untuk orang banyak gitu aja. Saya tahu di Indonesia ini ada ungkapan katanya, kamu itu megang anggaran, tambah-tambahan boleh salah ngitungnya. Kalian boleh salah, ya, kurang-kurangan boleh salah, bagi yang nggak boleh salah. Gitu. Nah, kalau bagian-bagian salah nanti, justru ideologi social finance ini bukan bagaimana menghimpun dan menimbun. Ideologinya adalah tebar manfaat dan berdayakan. Begitu tebar manfaat, berdayakan, maka secara agregat, secara kumulatif pun kita tumbuh bersama. Kiai Hadi Wafiuddin Sakam, saya rasa ini adalah closing yang indah. Mudah-mudahan bermanfaat. Masya Allah. Astagfirullah. Terima kasih, Kiai. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi Insya ya. Allah, insya Allah. Karena ruang digital itu nggak boleh kita isi dengan hiburan semuanya. Harus ada dong konten-konten positif yang daging semua. Dan insya Allah hari ini juga daging semua yang juga bisa diasup oleh teman-teman kita. Netizen, milenial, terima kasih sudah menyaksikan. Saya Imam Priyono dan tentu Kiai Haji Wafiuddin Sakam, SEMBA. Pamit, undur diri. Terima kasih sekali. Milenial berzakat, milenial berwakaf. Indonesia berjaya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.